Jika kamu ingin bertarung maka kita bertarung, kami umat manusia tidak takut untuk bertarung. Ashley Zeng berkata dengan tajam. Benar, kami tidak takut untuk bertarung. Meskipun kami mati, kami tetap ingin merobek tubuh kalian semua. Beberapa orang di pasukan gabungan umat manusia sudah terbakar amarahnya. Karena kalian sangat penuh percaya diri, apa kalian berani untuk bertarung sendiri? Salah satu master klan darah di tengah energi iblis itu buka suara. Dia berdiri di belakang 5 master tingkat surga yang baru muncul. Nada bicaranya terdengar sangat angkuh. Hanya umat manusia yang akan menjadi tumbal saja. Tidak perlu membiarkan Tuan Besar Herwin keturunan keluarga kerajaan klan darah untuk turun tangan. Ada sebuah penghinaan yang muncul dari energi iblis itu. Mereka sama sekali tidak memandang umat manusia. Banyak orang umat manusia mengerutkan keningnya. Apalagi beberapa orang yang berasal dari keluarga kerajaan, meskipun mereka tadi sudah melakukan pertarungan kecil, tapi kedua belah pihak belum mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Selain Dewa Pedang Duming dan Cameron Lin yang berhasil membunuh seorang master, kematian pada dua belah pihak tidak terlalu besar. Sekarang makhluk yang berdiri di tengah energi iblis itu terlihat seperti generasi muda klan darah. Mereka juga ingin melihat kemampuan generasi muda klan darah. Sebenarnya seberapa hebat mereka, sehingga mengirim orang untuk bertarung sendiri. Apa keturunan keluarga kerajaan sangat kuat? Tadi bukankah aku sudah membunuh satu? Cameron Lin buka suara. Bocah umat manusia, kamu tidak menggunakan cara yang licik. Jika tidak bagaimana mungkin kamu bisa membunuh Tuan Besar Morko? Mungkin master tingkat surga umat manusia kalian menyerang secara diam-diam. Makhluk yang berada di dalam energi iblis itu berkata dengan tajam. Kalau kamu merasa tidak senang, bagaimana kalau kamu yang keluar untuk bertarung sendiri? Dalam mata Cameron Lin memancarkan cahaya dewa, dia bisa melihat orang klan darah yang berbicara tadi adalah seorang master puncak tingkat daratan dewa, memiliki 4 buah kaki dan 8 buah tangan, wajahnya terlihat sangat ganas. Bocah, apa keluarga kamu ingin dihancurkan? Suara klan darah itu sangat sangar, berkata dengan tajam. Karena kalian umat manusia tidak takut mati, maka ayo kita berperang, bukankah kalian umat manusia suka berkompetisi? Aku berumur 24 tahun, master tingkat dasar daratan dewa, siapa yang berani duel denganku? Di tengah energi iblis itu keluar seorang makhluk, dia terlihat seperti manusia, hanya saja memiliki 4 buah tangan dan suara yang sangat keras. Semua orang merasa kekuatan klan darah ini sangat kuat. Kakek buyut, biarkan aku bertarung dengannya. Theo Simen maju ke depan, tatapan matanya penuh dengan aura membunuh. Pergilah. Julio Simen tidak banyak bicara, dia langsung buka suara berkata, ini adalah pertarungan awal, tidak boleh kalah. Dia tahu Theo Simen dari kecil sudah kehilangan ibunya, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayahnya. Ketika ayahnya mati dalam perang, hal ini memberikan serangan yang besar untuk Theo Simen. Jika tidak membiarkan dia melampiaskan amarah ini, maka hal ini tidak akan baik untuk jalan bela diri ke depannya. Hati-hati ya. Seorang anak muda yang berada dalam pesawat tempur itu berteriak. Tunggu aku untuk membunuhnya. Theo Simen hanya menganggukkan kepala saja. Dia maju ke depan dan sekarang sudah berada di tempat pertarungan, berkata, aku Theo Simen, cepat keluar dan mati kamu. Bocah, kamu cari mati. Klan darah yang ada di hadapannya maju ke depan, dan langsung muncul di tempat yang tidak jauh dari Theo Simen. Bunuh. Sekali Theo Simen menyerang, dia langsung mengerahkan kekuatannya yang paling besar, energi sejatinya seperti laut, dan energi darahnya seperti pelangi. Kekuatan seluruh tubuhnya meledak hingga menembus energi iblis yang berada di kepalanya. Manusia dan iblis itu bertarung bersama, membuat langit dan bumi bergetar. Memiliki kemampuan di tingkat daratan dewa, tidak peduli itu di klan darah atau umat manusia, mereka termasuk seorang master, dan kekuatan yang mereka miliki sangatlah kuat. Seiring dengan pertarungan mereka berdua dimulai, bumi yang ada di sekitar mereka telah dibuat hancur. Seketika setelah bertarung ratusan kali, terdengar suara ledakan dan ada sebuah darah segar yang naik ke atas,
dua tangan klan darah itu sudah dipatahkan oleh kibasan pedang Teosimen. Hanya begitu saja, Teosimen tersenyum sinis, menyerang ke arah depan dan mulai bertarung lagi. Selamatkan aku. Klan darah bertangan empat itu meminta pertolongan, tapi master klan darah lainnya yang berada di tengah udara itu seperti tidak mendengarnya, membiarkan Teosimen membunuhnya. Orang tidak berguna. Terdengar suara Tuan Besar Herwin yang merupakan keturunan keluarga kerajaan klan darah berkata dengan tajam, siapa yang ingin membunuh anak ini? Aku saja. Seorang klan darah yang memiliki sepasang gading dan taring serigala keluar dari energi iblis dan langsung melompat ke medan perang. Menghadapi klan darah yang ada di hadapannya membuat ekspresi wajah Teosimen mengeras. Theo kembali. Teosimen berkata dengan suara rendah. Iya, meskipun Teosimen merasa tidak rela, tapi dia hanya bisa mundur dari pertarungan, meskipun dia tadi bisa membunuh klan darah bertangan empat itu, tapi luka yang dia dapat juga tidak lemah, jika dia tidak menggunakan cara yang bisa merenggut nyawanya, jika juga tidak mungkin bisa mengalahkan klan darah secepat ini. Biar aku saja. Seorang master tingkat menengah daratan dewa yang berumur 40-an tahun bergerak keluar. Edric Simen, tolong ajari aku. Edric Simen buka suara, dia menggerakkan tubuhnya, menggunakan kekuatannya yang paling kuat untuk bertarung. Adik tingkat keluarga Simen dia mundur, tentu saja orang dari keluarga Simen akan menggantikannya. Aku tidak ada minat untuk mengetahui siapa kamu, aku hanya ingin membunuh kalian. Klan darah yang ada di hadapannya buka suara, dia maju ke depan, lalu gading yang ada di tangannya jatuh seperti tekanan gunung. Umat manusia merasa sangat marah, klan darah ini terlalu angkuh, dia tidak memandang master tingkat tengah daratan dewa sama sekali. Bunuh. Menghadapi serangan ini Edric Simen tidak merasa cemas sama sekali, dia menggunakan kekuatannya yang paling kuat, dia memegang pedang panjangnya, dan langsung menyerangnya. Duar. Terdengar suara ledakan, lalu sebuah bayangan keluar di udara dan jatuh ke tanah. Edric Simen ternyata kalah pada pertarungan ini hingga jiwanya juga tidak bisa keluar. Edric Simen, Kak, anggota keluarga Simen saat ini mengeluarkan suara yang sedih. Semua orang juga terkejut, kekuatan Edric Simen di tingkat menengah daratan dewa termasuk yang tinggi. Sekarang siapa sangka dia tidak bisa menerima serangan dari klan darah. Bereskan jasadnya. Ekspresi wajah Teosimen terlihat sedih, lalu berkata, jika dia tidak turun tangan, pihak klan darah pasti tetap akan turun tangan. Selain itu dia juga tidak menyangka kalau Edric Simen bisa mati secepat ini. Orang lain yang memiliki kekuatan setingkat dengan Edric Simen juga tidak percaya, dengan kemampuan yang dimiliki oleh Edric Simen, dia bahkan tidak bisa menerimanya. Apa orang ini adalah keturunan keluarga kerajaan klan darah? Ada orang yang bersorak, menghadapi sampah seperti ini apa perlu keturunan keluarga kerajaan klan darah untuk turun tangan? Klan darah ini berkata sambil tersenyum sinis, kalian umat manusia awalnya adalah santapan makanan klan kami, berani menantang klan aku, sama saja dengan tidak tahu diri. Kali ini semua orang terkejut, meskipun mereka merasa sedih dan marah, tapi mau tidak mau mengakui, seorang anak muda yang bukan keturunan keluarga kerajaan klan darah, bisa membunuh seorang master tingkat daratan dewa umat manusia dengan mudah. Ada hal-hal yang sangat mengerikan. Apa tidak ada orang yang berani untuk mengantarkan kematian? Klan darah yang memegang gading besar itu berkata dengan tajam. Menghadapi tantangan dari klan darah ini, umat manusia menjadi hening. Beberapa saat kemudian, seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian putih itu keluar dari pesawat tempur, kulitnya berwarna kuning, rambutnya terlihat sedikit putih, tubuhnya sangatlah kurus, terlihat seperti orang yang berada di generasi atas. Siapa orang ini? Beberapa orang melihat ke arah sana. Tubuhnya tidak memiliki aura apapun, terlihat biasa saja, seperti guru yang berada di dunia sekuler. Beberapa orang menebak identitas dia pasti tidak biasa, jika tidak dia tidak mungkin berani mewakilkan umat manusia untuk keluar. Alvin Ouyang. Tidak mungkin tidak ada orang yang tidak mengenalnya, ada orang yang buka suara.
Ada orang yang mengenali orang ini dan menyebut namanya. Keluarga Ouyang. Rasanya nama ini terdengar sangat familiar. Ada orang yang bergumam. Tidak perlu banyak berpikir, orang ini pasti memiliki prestasi yang tidak biasa, tapi sepertinya reputasi dia tidak terlalu tinggi. Semua orang sudah melupakannya. Hanya ada beberapa orang saja yang memasang wajah yang rumit. Ternyata itu dia. Aku sudah ingat, dia adalah master yang satu generasi dengan ayahku, yang memiliki julukan nomor 1 di generasi mereka. Hanya saja karena terjadi masalah, kemampuan yang dia miliki semuanya hampir hancur. Setelah diingatkan, beberapa orang mulai ingat dengan asal-usul Alvin Ouyang. Dia menjadi kebanggaan keluarga Ouyang selama ratusan tahun. Kemampuan dia bisa berbanding dengan Rolando King, tapi setelah itu tidak tahu karena apa, terjadi perubahan yang besar padanya. Selama 70 tahun ini aku terus berpikir siapa yang menyerangku, ingin membunuhku. Hingga saat ini aku baru mengerti, kalau klan darah kalianlah yang menyerangku bukan. 70 tahun yang lalu orang yang menyerangku penuh dengan energi iblis. Setelah aku kabur dari serangan itu, aku berpikir dengan susah payah juga tidak mendapatkan jawaban kekuatan yang aneh itu. Sekarang aku sudah mengerti. Alvin Ouyang berkata dengan datar. Semua orang mengerti, tidak menyangka kalau Alvin Ouyang diserang oleh orang, sehingga membuat kemampuannya turun, hingga sekarang saja dia terlihat seperti orang sakit. Dengan bakat yang dimiliki oleh Alvin Ouyang, jika tidak mendapatkan serangan. Saat ini kalaupun dia tidak naik ke tingkat surga, setidaknya dia berada di tingkat puncak daratan dewa. Orang seperti Alvin Ouyang ini yang pernah menjadi orang nomor 1 di generasi sebelumnya, yang sudah disalahpahami oleh orang kalau sudah menghilang, akhirnya muncul keluar juga. Alvin, tubuhmu. Kakek buyut Federico Ouyang berkata dengan penuh khawatir. Bunuh dia bukanlah masalah. Alvin Ouyang berkata, kalian umat manusia benar-benar buruk, orang sakit-sakitan sepertinya ternyata ingin datang mengantar kematian. Klan darah yang memegang tongkat raksasa itu berkata dengan tidak senang, maju melangkah ke depan, dan tongkat besar itu dilayangkan. Duar. Tempat pertarungan itu meledak, langit dan bumi retak, pada awalnya mereka berdua bertarung dengan sengit. Gerakan mereka terlalu cepat, beberapa orang tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana cara mereka bertarung. Mereka hanya melihat dua bayangan saling bertabrakan, membuat tempat itu bergetar. Krak. Sebuah cahaya petir berwarna ungu dipanggil oleh Alvin Ouyang, dan langsung diserang ke arah klan darah yang memegang tongkat raksasa itu, tapi klan darah yang memegang tongkat raksasa itu sama sekali tidak takut, dia langsung menyerang ke arah cahaya peting itu menerobos jurusnya, tidak peduli menghadapi jurus apa yang dikeluarkan oleh Alvin Ouyang, dia tetap akan menggoyangkan tongkatnya. Pertarungan antara mereka berdua menjadi semakin sengit, seketika mereka sudah saling bertarung ratusan kali. Ekspresi wajah umat manusia yang ada di sekitar sana juga menjadi mengeras. Sayang sekali anak dari keluarga Ouyang ini. Dewa Pedang Duming menghelakan nafas. Cameron Lin menganggukkan kepala, berkata, jika tidak mendapatkan serangan diam-diam dari klan darah, hari ini dia pasti akan memiliki tempat atasan di tingkat daratan dewa. Klan darah yang bertarung dengan Alvin Ouyang dan dirinya menunjukkan kemampuan master puncak tingkat daratan dewa yang jauh dari orang biasa. Dengan kemampuan dua orang itu membunuh master tingkat akhir daratan dewa bukankah masalah? Apakah semua orang klan darah sehebat ini? Cameron Lin melihat ke arah pertarungan sengit antara Alvin Ouyang dan klan darah yang memegang tongkat raksasa, bertanya dengan suara rendah. Kekuatan klan darah ini jika dibandingkan dengan klan darah yang bertarung dengannya ketika di tingkat menengah daratan dewa tidak jauh berbeda. Dia sudah bertemu dengan banyak pengalaman baru bisa memiliki kemampuan seperti ini, jika klan darah sembarang menarik orang dan langsung memiliki kekuatan seperti ini, maka kekuatan klan darah terlalu mengerikan. Tidak, makhluk ini pasti adalah orang yang berbakat di klan darah. Jika klan darah memiliki kekuatan sekuat ini, maka dunia dan bumi ini pasti sudah dari jauh hari dikuasai oleh mereka. Edric Simen yang langsung dikalahkan itu sudah merupakan sebuah pukulan yang sangat kuat, jika Alvin Ouyang kali ini kalah juga,
maka pukulan ini akan menjadi semakin parah. Jika Alvin Ouyang yang pernah menjadi orang yang berbakat pada zamannya juga tidak bisa mengalahkan lawan yang berada di tingkatan yang sama, maka akhirnya pasti akan menyedihkan. Mati kamu. Makhluk klan darah yang memegang sebuah tongkat raksasa itu mengambil kesempatan, membiarkan cahaya petir yang mengibas ke tubuhnya, lalu dia langsung muncul di jarak yang dekat dengan Alvin Ouyang, dan tongkat itu langsung diarahkan ke arah kepada Alvin Ouyang. Dia tersenyum dengan sinis, jika tongkat ini kena ke sasaran, maka tubuh orang yang ada di hadapannya ini pasti akan hancur, dan jiwanya saja tidak akan bisa kabur lagi. Tang. Saat ini Alvin Ouyang menunjukkan senyum di wajahnya, tubuhnya yang kurus itu tiba-tiba berubah menjadi berisi, kedua matanya memancarkan dua buah cahaya hitam, dengan cepat cahaya itu masuk ke dalam alis makhluk klan darah itu, membuat alis matanya mulai meledak dan terus menyebar ke bawah, lalu seluruh orang hancur. Apa itu? Beberapa orang berseru terkejut. Semua orang juga tidak menyangka, tadi jelas-jelas Alvin Ouyang sudah berada dalam keadaan yang kalah, ternyata ketika pada titik terakhir dia bisa merubah kegagalan menjadi keberhasilan. Bahkan sekelompok kakek buyut tingkat surga melihat pertarungan ini juga ikut berseru ringan, terlihat jelas mereka juga tidak bisa melihat jelas Alvin Ouyang menggunakan cara apa. Setelah itu pasukan gabungan umat manusia saat ini mengeluarkan suara sorakan yang senang. Namun Alvin Ouyang saat ini tiba-tiba memuntahkan darah segar, tubuhnya kekurangan cahaya, kulitnya seperti sebuah kertas yang menempel pada tulangnya, sangat kering dan kekurangan aura, seluruh tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Suara sorakan itu langsung berhenti, belasan orang keluarga Ouyang langsung keluar dari pesawat tempur dan pergi menyelamatkannya. Cukup menarik. Master klan darah, aku sengaja meninggalkan sebuah energi iblis yang murni di dalam tubuhmu, ternyata hal itu tidak membuatnya hancur, namun dirawat dalam tubuhnya dan menjadi sebuah alat yang mematikan dengan kekuatan yang mengejutkan orang. Terdengar suara yang keluar dari energi iblis yang berada di atas jurang itu, seperti sedang memberi komentar, namun juga seperti mengeluh. Semua orang mengerti, teringat dengan kata-kata yang dikatakan oleh Alvin Ouyang tadi. Orang yang menyerang Alvin Ouyang 70 tahun yang lalu memang anggota dari klan darah. Tangan 8, kamu pergi. Herwin berkata dengan tajam. Klan darah dia sudah kehilangan dua orang master, hal ini membuat wajahnya berubah menjadi tidak bercahaya. Baik, seorang makhluk berkaki 4 bertangan 8 yang awalnya memandang remeh umat manusia dari klan darah keluar dari energi iblis itu. Ketika dia turun ke bumi membuat tanah ini langsung bergetar. Dia melihat ke arah umat manusia, tersenyum sinis berkata. Hati semua umat manusia membeku, kegembiraan setelah Alvin Ouyang berhasil mengalahkan makhluk yang membawa tongkat raksasa itu sudah hilang. Mereka semua memasang wajah yang serius. Aura makhluk klan darah yang ada di hadapannya ini bisa menekan master tingkat daratan dewa biasa hingga tidak bisa bernafas. Selain itu jika dilihat dari tatapan mata makhluk klan darah yang datar itu, mereka sepertinya tidak peduli kalau Alvin Ouyang sudah berhasil membunuh orang berbakat di klan darah. Biar aku saja. Seorang petua yang botak buka suara, lalu dia berjalan keluar. Dia berasal dari keluarga kerajaan Beitang, seketika ada banyak orang tua menganggukkan kepala, mengakuinya. Selama Savero Beitang turun tangan, maka masalah ini tidak akan besar. Bahkan kakek buyut tingkat surga keluarga Beitang juga sedikit menganggukkan kepala, terlihat jelas kalau kemampuan Savero Beitang setara. Savero Beitang yang merupakan master puncak tingkat daratan dewa yang masuk ke dalam angka 10 besar, dia sudah selama puluhan tahun tidak turun tangan. Dengar-dengar kekuatannya sudah lebih hebat dari sebelumnya, setidaknya sudah bisa masuk 5 besar. Kemampuan membakar langit yang dia latih, bisa menghancurkan semua energi jahat, seharusnya kemampuan ini ada efeknya untuk klan darah. Umat manusia mulai berkomentar, setelah mengetahui kalau dia adalah Saveo Beitang, banyak orang mulai merasa tenang. Satu makhluk saja tidak cukup, panggil beberapa orang lagi. Makhluk bertangan 8 klan darah ternyata berbicara seperti ini,
Dia melihat ke arah pesawat tempur umat manusia dengan tatapan yang menantang. Lalu klan darah juga tidak ada menghalanginya. Terlihat jelas kalau mereka sangat percaya dengan kemampuan makhluk bertangan 8 klan darah. Membunuhmu bisa aku lakukan sendiri. Tempat pertarungan itu meledak. Savero Beitang langsung melangkah keluar dan bertarung dengan makhluk bertangan 8 klan darah. Duar. Buah Cian melonjak dan langsung membakar langit ke-9. Kekuatan kemampuan membakar langit sangatlah mengerikan, bahkan energi iblis yang ada di udara juga terbakar. Sekali Savero Beitang maju dia langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia ingin menekan si tangan 8 dari klan darah. Tempat itu bergetar. Mereka berdua bertarung dengan sengit.